podcast Ecoin, Broadcasting the Ideas. Dalam segmen IMO, In My Opinion, kali ini saya akan membahas tentang media sosial. Dan di Indonesia, media sosial yang sudah masuk dan digunakan oleh banyak netizen di Indonesia itu banyak. Yang utama adalah Facebook. Orang banyak banget pakai Facebook. Kemudian ada Instagram. Bahkan dulu sebelumnya sempat booming juga Twitter gitu kan. Nah sekarang mulai redup. Dan ada juga pet, kemudian ada Pinterest dan lain sebagainya gitu, banyak sekali. Tapi itu yang dominan. Dari sekian banyak itu sebenarnya yang paling gua suka adalah pet. Pet itu punya fitur yang cukup unik. Pet itu bisa kita posting tulisan, terus bahkan ada background, tulisan dengan background itu justru diawali oleh pet gitu ya, dengan gambar background yang unik gitu kan, sesuai dengan mood kita, bahkan dengan sesuai dengan tulisan kita. Kita mungkin nggak bisa milih bagaimana backgroundnya, tapi mereka yang akan pilihkan, tapi itu justru unik gitu. Dan satu hal lagi yang unik adalah ada fitur musik, kemudian film, dan itu diberikan potongan musik yang kita bisa dengarkan sebelum kita posting. Dan ketika posting, orang juga yang ngeliat akan tahu musik apa sih yang kita dengerin gitu kan, lagunya seperti apa, walaupun misalkan musiknya jadul atau nggak, musiknya yang paling baru sekalipun gitu kan, atau musiknya nggak terkenal tapi kita suka dan orang juga bisa dengerin, oh yang kita dengerin itu lagunya ini gitu. Itu artinya memberikan sharing yang luar biasa dan interaksi luar biasa. Dan yang paling saya suka dari pet adalah bagaimana interaksi antara teman-teman kita, circle kita, nggak cuma siapa yang like, siapa yang nggak suka gitu, siapa yang nggak berinteraksi secara langsung gitu ya, tapi orang yang mampir cuma ngeklik ngelihat kita aja, postingan kita aja, itu terdeteksi sebagai viewers. Dan itu artinya menyajikan data buat kita ya, yang penting banget, yang kita juga bisa kemas atau kita jalankan untuk macam-macam gitu kan, untuk kebutuhan macam-macam. Video juga begitu, durasinya juga cukup lama, kualitasnya juga cukup bagus. Kemudian ya ada banyak lah di postingan itu, dan bahkan di situ ada dibagi dua circle, inner circle, ada yang besar gitu ya. Dan walaupun itu juga digunakan oleh banyak oknum netizen yang ya jadi kayak nggak pengen ketahuan kalau mereka selingkuh misalnya, ya itu juga bisa terjadi gitu ya. Dan itu banyak sekali orang melakukan hal itu. Dan sayangnya pet ini nggak berlangsung lama, cuma beberapa tahun, dan akhirnya collapse mungkin karena masalah finansial, padahal fiturnya bagus. Dan sangat disayangkan sekali media sosial lain seperti Facebook, Instagram, atau bahkan Twitter itu tidak mengikuti fitur-fitur yang dimiliki oleh pet. Jadi interaksi antara teman itu juga nggak bisa ketahuan. Postingan kita yang ngelihat berapa jumlahnya kita nggak tahu. Kita cuma tahu berapa jumlah orang yang like atau bahkan dislike atau angry atau emoticon ya, berdasarkan emoticon. Interaksinya cuma sebatas itu. Dan statistik dari interaksi itu juga kan kurang sebenarnya. Kita nggak tahu sebenarnya berapa jumlah orang yang ngelihat gitu kan, dari sekian banyak teman kita yang kita punya. Itu penting sebenarnya. Dan yang paling dan Instagram juga seperti itu ya. Jadi postingan kita ya viewersnya nggak tahu kita berapa jumlahnya. Terus yang kita bisa tahu mungkin cuma orang yang like gitu kan. Kalau sekarang mungkin ada ya untuk bentuknya video gitu, tapi viewernya juga cuma sedikit gitu dari sekian banyak pertemanan yang ada di Instagram itu sendiri. Hal yang paling saya kurang suka dari Twitter itu adalah itu seperti membangun sebuah karakter diri yang selfish gitu ya, yang ya semua gue begini ya begini gitu kan, dan nggak peduli bagaimana pendapat orang. Dan itu kan cuma lebih sebatas curhat atau bahkan maki-maki itu doang gitu, dan interaksinya di situ juga nggak bisa kita dapatkan benefit dari statistik itu gitu ya.
walaupun secara global, secara kelompok, itu bisa digunakan untuk melihat statistik melalui hashtag gitu ya, ya seperti yang dilakukan oleh sekelompok orang gitu ya. Dan itu mungkin bisa dijadikan sebuah alat gitu ya ke depannya dalam media sosial, ya itu sah-sah aja. Dan yang paling saya nggak sukai dari Instagram adalah banyaknya ghost follower. Dan ghost follower itu sebenarnya gini, itu adalah salah satu trik dari para Instagramer yang ketika dia follow seseorang, kemudian dia minta di follow back gitu ya, dan ketika kita follow back dia unfollow kita gitu. Jadi dia punya follower sementara kita nggak punya follower dari dia. Jadi itu kecurangan dari Instagramer ya, terutama dari luar negeri, itu yang saya agak kurang suka gitu kan. Jadi di Instagram saya juga akunnya followernya ada banyak, 3.000 sekian, tapi interaksinya nggak ada gitu. Bahkan mungkin bisa jadi ya mereka cuma berhenti gitu ya, sudah lama berhenti tapi akunnya masih ada, bukan beli ya gitu ya, tapi ya memang seperti itulah keadaannya. Jadi kita juga nggak bisa memanfaatkan statistik yang ada dalam Instagram itu sendiri gitu. Dan frekuensi interaksi persentase interaksinya juga jadi jauh banget antara follower dengan interaksi di setiap postingan kita gitu. Dan media sosial ini sebenarnya banyak gunanya, cuma sayang sekali ketika di musim politik orang lebih banyak berpendapat secara pribadi. Dan sebenarnya sih nggak masalah ya berpendapat secara pribadi, tapi alangkah baiknya pendapat itu juga harus disertai dengan data-data begitu, sehingga ketika menjadi diskusi dengan teman di Facebook maka akan menjadi sebuah diskusi yang positif, bisa saling bertukar pikiran. Dan bagusnya lagi kalau misalnya ketika ada orang yang berbeda pendapat tapi dia bisa menyajikan data yang lebih akurat, lebih baik dan bisa kita terima, ya kita semestinya terima gitu ya, kita harus akui gitu ya. Dan kebanyakan orang juga melakukan review terhadap kebijakan pemerintah, dan itu sah-sah aja asal kita juga memberikan solusinya apa gitu, data-datanya ada gitu kan ya. Walaupun memang tidak bisa diambil secara langsung oleh pemerintah, setidaknya kita punya pendapat, sah-sah aja, nggak masalah. Yang penting satu lagi, kita harus punya data yang tepat untuk mendukung pendapat kita, sehingga ketika ada orang yang membaca dan tertarik untuk berdiskusi, ya kita juga harus terbuka gitu ya. Dan ini harus dewasa, diskusi dalam media sosial itu harus dewasa. Kenapa? Karena banyak orang juga yang berpendapat, asal berpendapat, kalimatnya pedas, datanya nggak ada. Ketika diajak diskusi, blingsatan ke sana sini. Yang kita bahas A, kemudian dia loncat ke B, kemudian loncat ke C, dan balik lagi ke A. Dan seperti itu bikin capek, nggak bikin kita pinter. Yang bagus itu adalah ketika kita diskusi, dia punya data, kita punya data, kita adu, kita argumentasi dengan baik, dengan santun, ada ilmu yang bisa kita petik dari situ, dan tetap persahabatan tetap terjalin gitu. Nah sayangnya nggak begitu, kebanyakan orang justru berpendapat tanpa data, kemudian ya asal nyeblak gitu ya, asal ngomong, kemudian ya asal menang aja gitu. Padahal hal itu sangat-sangat destruktif terhadap komunikasi, apalagi pertemanan gitu. Banyak sekali pertemanan menjadi putus, silaturahmi jadi putus hanya gara-gara ya orang nggak dewasa dalam berdiskusi. Nah, yang parahnya lagi adalah ketika kita memainkan media sosial itu orang lebih suka memetakan orang lain gitu ya. Memetakan orang lain. Ketika dia membaca postingan seseorang, maka langsung dipetakan, oh ini berpihak kepada si A, ini berpihak kepada si B gitu. Atau orang yang tidak sependapat dengan kita adalah orang berpihak kepada si A atau B. Nggak gitu seharusnya. Cara berpikirnya, oh dia punya pendapat tentang hal ini, ayo kita diskusi tentang hal itu, ayo gitu. Kita paparkan data-datanya. Dengan begitu kita bisa saling tukar pikiran. Tapi orang yang berpikir begitu kan sedikit banget, mungkin 0,1% gitu ya, dari sekian banyak netizen yang
apa namanya yang eh, melakukan aktivitas di media sosial. Dan sayangnya lagi, kebiasaan orang memetakan orang lain itu justru membuat orang yang yang tadinya terlihat pintar gitu ya, kemudian terlihat menjadi seorang yang menurut saya ya sayang sekali gitu ya, hanya karena berbeda pendapat tanpa memberikan diskusi atau input feedback apa-apa, kemudian dia memberikan judgement, memetakan, dan akhirnya unfollow. Kalau unfollow doang sih sebenarnya rugi ya, lebih baik unfriend gitu ya, bagi mereka yang berpola seperti itu. Kenapa? Kalau unfollow doang, kalau ada orang yang unfollow saya nggak akan unfollow mereka, saya akan tetap follow mereka. Dengan begitu saya akan tahu bagaimana aktivitasnya dia, bagaimana pemikiran dia. Jangan-jangan ketika dia nggak sependapat dengan saya, tapi dia juga melakukan hal yang sama dengan yang saya lakukan gitu ya. Mungkin ke depan saya juga kan lebih suka berpendapat dengan data gitu ya. Maka kemudian saya juga membuat podcast yang ketika saya pengen tahu sesuatu maka kita undang narasumbernya gitu kan. Ya syukur-syukur narasumber yang memberikan statement itu juga datang dan memberikan data atau inputan kepada saya sehingga saya juga bisa berbagi kepada teman-teman. Tapi kalau enggak ya tidak apa-apa. Setidaknya orang-orang yang memiliki pendapat terhadap pemberi kebijakan misalnya, tapi dia juga punya data yang valid, why not gitu kan. Dengan begitu saya bisa tetap memberikan atau sharing hal-hal positif kepada teman-teman gitu kan. Dan itu sebenarnya penting dari membuat atau berinteraksi dalam media sosial. Oke, cukup sekian IMO atau in my opinion kita kali ini tentang media sosial. Mungkin ke depan kita juga akan membahas hal yang sama dengan tema yang berbeda gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.